Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Indramayu, Masya Allah. Terima kasih banyak udah mampir ke Islami Tinda buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang ada di rumah. Yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah musibah tidak akan pergi tanpa ini nih. Wah, nanti kita bahas lebih lanjut. Sebelumnya kita lihat lagi ada sebuah video tayangan viral lagi yang sempat rame kemarin ini ya. Ada kamera CCTV rekam gempa 7,1 skala Richter di Jepang. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada, ya Allah, ibu. Ibu ngapain bu? Bu, gempanya di sana bu. Di sini enggak. Ya Allah sana, ibu. sana. Bu, sini bu. Ibu gempanya di Jepang. Aduh. Bukan di sini. Saya ikut goyang. Iya. Kenapa? Coba. Kenapa bu? Kenapa? Bu kenapa? Pakai mic bu, pakai mic bu. Sampai terasa. Kencangnya sampai terasa. Bu, tapi itu kan di Jepang. 7 skala. Dan itu pun sudah berlalu bu. Sampai sebenarnya Iya. datang ke sini. Iya. Tunggu dulu. Allah. Ibu. Iya. Ibu, namanya ibu. Nama saya Iya. Aini Ibu Aini. dari Masjid Talim Nurul Huda Indramayu. Indramayu. Budaya Indramayu. Indramayu. Berapa jam kesininya bu? Dari jam berapa ya? Dari Jam 2. Jam 2 jam Pak? 2 datang ke sini. Oh jam 2. Gitu. Jam 2 pagi jadi- kemarin tapi kenapa? sekarang. Udah. Barusan. Ada Iya. Habib mau Iya, tausiah. makasih banyak Ibu ya. Ibu ini boleh mic-nya saya minta. Tepuk tangan dong buat Ibu ini. Kita panggil guru kita Habib Nabil Musawa. Mohon izin tepuk tangan buat guru kita nih, Masya Allah. Nah ini nih jamaah nih ya. Katanya nih Bib, mohon izin Bib ya. Dengan kita berdiam diri musibah tidak akan berlalu. Tapi dengan cara kita memuji-muji nama Allah, maka insya Allah musibah akan pergi menjauh kita. Gak kayak ibu tadi malah ikutan miring-miring. Mohon izin menjelasannya Bib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Nabil Musawa. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan juga para guru yang sedang menyaksikan. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat baik di studio maupun juga di rumah Islam itu Indah, dimanapun berada. Saya ingin menyampaikan tadi apakah kalau misalnya kita musibah lalu kemudian kita banyak memuji Allah lalu kemudian musibah itu akan hilang. Ada beberapa hal untuk menghindari maupun juga menghilangkan musibah menurut syariat. Yang pertama adalah kita memperbanyak istighfar dan juga taubat kepada Allah. Di dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka semua itu sementara Nabi masih berada di antara mereka. Dan Allah enggak akan mengazab mereka sementara mereka sering beristighfar kepada Allah. Maka Nabi mengajarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam, beliau saja istighfar 100 kali sehari. Rabbighfirli warhamni watub alayya astaghfirullah wa atubu ilaih dan seterusnya. Itu dibiasakan oleh Rasul. Kenapa? Salah satunya menghindari musibah. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya musibah itu bisa kita hindari maupun juga menghilangkan musibah yang sudah terjadi. Yaitu kata para ulama bersabar dan tawakal. Kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kamu benar-benar akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Naqsin, ya, kekurangan. Yang pertama adalah bisyai' minal khauf wal ju'. Dengan kekurangan ju itu artinya kelaparan, kemudian juga diri kita juga, harta kita juga, segala macam diuji sama Allah, lalu dikatakan wabasyiris sabirin. Maka beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Lalu yang ketiga kata para ulama adalah dengan memperbanyak doa, ya. Misalnya kita ada petir kan itu mengerikan gitu ya. Maka diajari doa Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikuna bi adabik wa'fu 'anna qabla dzalik. Hujan besar Allahumma sayban nafi'a. Kesulitan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla dan seterusnya. Kebakaran, gempa bumi, angin kencang itu ada doa-doanya. Lalu kemudian yang terakhir kata para ulama adalah memperbanyak doa. Misalnya ketika kita kemarau Bu? Kita disuruh untuk sholat istisqa. Ya, tujuannya apa? In aqimus shalah li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat
Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sholat itu kita terhindar. Kalau rezekinya kurang, sholat apa Mas Fadli? Sholat duha. Ya, betul. Masya Pokoknya Allah. dalam segala hal itu kita diperintahkan banyak zikir Masya kepada Allah. Allah. Banyak mengingat Allah. Menghilangkan Berarti benar ya Bib ya. Banyak Betul. mengingat Allah justru bisa menghilangkan musibah. Menghilangkan musibah, Masya betul. Allah. Jazakallah khair. Terima kasih Wa banyak iyyakum. Habib. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Masya Allah ilmunya luar biasa. Jamaah. Iya. Nah nih ya nanti saya akan kasih kesempatan sama jamaah bertanya. Tapi sebelumnya ada yang datang dan dia mau bertanya. Iya. Nah kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmennya ya. Ustaz bertanya, kami menjawab. Satu, Ah, tiga. ayo. Ustaz bertanya. Kami menjawab. Baik. Saya mau pilih dari sini ya. Iya. Ibu yang paling bagus lipstiknya. Oh, luar biasa. Silakan Ibu. Nomor berapa itu kalau itu? Kayaknya itu nomor 11 deh. 11 Ibu ya? Ya Allah. Iya, Ibu Berdiri, berdiri Bu. Bu. Ya. Namanya siapa? Silakan perkenalkan diri namanya. dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dunia dari Desa Ibu Dunia. Ya, ini Bapak akhirat. Iya. Ya Ibu Dunia dari mana Ibu? Ibu Dunia dari dunia. Iya. Ibu Dunia dari? dari Desa Kapringan, Oh, Kerangkeng, Kapringan. Indramayu. Oh, Masya Allah. Indramayu. Makasih banyak orang tua yang beri nama Dunia. Iya, zaman dulu ada dunia juga. Oh iya juga Kalau sih. malam dalam berita tapi iya. Ibu saya mau nanya. Ibu suka bersyukur nggak? Suka bersyukur. Suka? Iya. Suka bersyukur. Tapi kalau pernah nggak ibu bersyukur walaupun kena musibah? Nah, ini. Pernah. Masa? Kenapa bisa? Ibu bersyukur apa nyukurin orang? Iya. Kayaknya benar deh. Iya, kenapa? Ibu selalu bersyukur di balik walaupun musibah. Kenapa begitu? Ngomong aja ketawa. Iya. Makasih ya Bu. Iya, Ibu. Assalamualaikum Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau ngucapin salam dulu, baru mau Iya. kasih mic. Coba Iya. lanjut dijelaskan, mohon izin Ustaz Baik. Maulana. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Di bulan Maulid ini semoga kita mendapatkan keberkahan Amin. dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Satu hal buat kita ini bersyukur. Bukan hanya bersyukur di saat dapat nikmat, tapi bersyukur ketika kita mendapatkan musibah. Tadi gambaran yang sangat singkat dan padat yang dijelaskan oleh Habib, Masya Allah, tabarakallah, bahwa musibah itu bisa jadi sebab dan tujuannya apa? Sebabnya adalah karena cinta Allah, tujuannya untuk mengangkat derajat kita. Tepuk tangan dulu dong, penjelasan yang luar biasa. Ketahuilah ketika musibah itu datang sebagai ujian buat kita, berarti kita akan diangkat derajatnya. Maka ketika kita diuji bersyukurlah. Bahkan ada beberapa yang ketemu sama saya, Ustaz doakan aku supaya dikasih ujian. Hah? Iya, dia minta doakan aku Ustaz, supaya saya bisa ujian sekolah. Kenapa? Karena mau naik pangkat. Karena dia polisi. Mau naik pangkat jadi kombes, jadi jenderal. Tolong Ustaz doakan aku ya supaya saya dikasih ujian. Ujian untuk masuk pendidikan. Artinya ternyata ujian itu bisa menjadi mengangkat derajat kita, menggugurkan dosa kita, dan Masya Allah meraih pahala yang besar. Makanya jangan pernah marah ketika diuji. Karena ujian itu tidak mesti sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi sesuatu yang menyenangkan bisa jadi ujian. Ibu kira-kira kalau dikasih uang 1 miliar, ujian gak itu? Ya ujian. Rezeki Bu. Dikasih Iya, uang. ujian Ya, juga. Pertanyaannya, Hah. siapa yang mau ngasih? Ya itu Iya, aja iya. sih. Masya Allah. Saya. Jadi gini, jadi ketika kita didapat ujian sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap kita memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur dalam segala situasi. Masya Allah. Maka tingkat kesyukuran itu memang kematangan sih sebenarnya. Benar. Anak-anak dikasih ujian dia nangis. Nangis. Karena obat. Nah.
Tapi kalau orang dewasa dikasih, pasti dia menerima. Masya Tapi kalau Allah. nenek-nenek dikasih obat, pasti dia senang. Oh bahagia. Memang pahit, tapi itu kan obat. Oh, karena udah tahu manfaatnya. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana, Masya Allah. Terima kasih banyak ilmunya guru kita Ustadz Maulana. Oke, sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio, mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya-tanya sama guru-guru kita yang ada di studio ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Angkat tangannya semua. Oh, yang ini dulu, yang di atas ini ya. Boleh Ibu izin. Maaf, yang di atas mana ini? Iya, tolong operin Bu, iya. Nggak nyampe tangannya kurang panjang, saya bukan plastik man. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sukinem dari Majelis Taklim Nurul Huda, Desa Kapringan, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Wah, ini. Pasti ibu dulu ini kelompok itu. Kalau Apa? itulah. Iya, tegas orangnya. Silakan Ibu Sukinem pertanyaannya, mau nanya sama siapa? Saya mau bertanya kepada Ustadz Syam. Iya, Ustadz Syam. Duduk. G, silakan Bu. Begini Pak Ustadz, tetangga saya itu selalu mengeluh. Yang pusing, lelah, kecapean. Katanya itu apakah saya ini bisa jadi musibah oleh suami saya. Jadi saya itu bingung. Maka saya kesini nanya sama Pak Ustadz Syam. Bagaimana solusinya tetangga saya yang Dipusingin. menurutnya jadi musibah bagi suaminya. Oh dia, istrinya itu jadi musibah buat suaminya. Iya, Padahal- begitu. Padahal dia tidak punya suami. Punya. Itu aja Ibu Sukinem. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong buat Ibu Sukinem. Mic ini kalau di tangan yang tepat suaranya kenceng. Bagus. Kalau di tangan yang nggak tepat suaranya pelan. Tergantung orangnya. Iya, Tapi guruku Ustadz Iya. Maulana, Habib Nabil Mas Fadli serta guru jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Allahumma arhamna bil Quran. Maka bersabarlah kepada seluruh bapak-bapak yang merasa istrinya adalah ujian. Sebagaimana pertanyaannya ibu tadi. Karena ada seorang ulama bernama Syekh Yusuf As-Susi menulis sebuah kitab yang catatannya isinya kisah tentang orang-orang yang diuji oleh istrinya. Dan judul kitabnya As-Sabr 'ala Zaujat, bersabar atas istri, wal hilm, dan kelembutan alaihinna, untuk mereka. Sabar atas istri dan kelembutan untuk mereka. Salah satu kisahnya di dalamnya tertulis adalah seorang faqih alim, ahli qiraat, ahli hadis, orang ulama besar bernama Al-Qadhi Iyad. Namanya Iyad, tapi karena dia seorang qadhi maka sebutannya Qadhi Iyad. Beliau ini diuji oleh istrinya. Suatu ketika beliau ini mendapatkan temannya yang sedang menulis kitab ilmu yang luar biasa. Ketika ilmu yang luar biasa ini telah ditulis, maka beliau pun datang kepada temannya ini dengan mengatakan, boleh saya lihat itu tulisanmu? Kata temannya, boleh kau pinjam sehari saja karena ini belum disalin. Baru satu tulisan, tolong
jaga baik-baik tulisan saya ini karena belum kuperbanyak. Maka kata Qadhi Iyad, saya akan memegang janji saya akan menjaganya. Pulanglah Qadhi Iyad, malamnya dia habiskan untuk membaca kitab tersebut. Setelah ia membacanya, dia digoda oleh istrinya. Tapi dia tidak bergeming dengan godaan istrinya. Dia pun lanjut membacanya sampai subuh. Akhirnya dia ke masjid untuk sholat. Sepulang dari sholat, dia mencium bau masakan yang begitu enak. Lalu diajaklah ia makan oleh istrinya. Namun ketika selesai makan, dia lihat ternyata yang dipakai untuk memasak adalah kitab temannya. Subhanallah. Kitab temannya dibakar oleh istrinya karena dia tidak mau digoda oleh istrinya. Subhanallah. Lalu beliau pun menulis kembali kitab seingatnya dia. Dia bawakan kepada temannya dan mengatakan, tolong periksa kitab yang kutulis ini. Apakah sama dengan yang kau tulis tadi malam atau berbeda? Maka subhanallah temannya mengatakan tiada kurangnya sama sekali. Artinya ulama besar pun diuji dengan istrinya. Tapi karena ujian tersebut muncullah sebuah karya yang luar biasa. Istri menjadi ujian, tapi kalau lolos daripada ujian istri, insya Allah keberkahannya banyak. Masya Allah. Jadi benar ya, itu termasuk ujian, tapi bukan buah sial juga. Yang saya mau tanyakan adalah kenapa ibu mengomongin tetangganya? Di depan umum lagi. Tepuk tangan buat Ustaz Syam ini, Masya Allah luar biasa. Nah ini buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Banyak cara ya untuk menghilangkan musibah. Ada caranya. Sedekah itu menolak bala. Masya Allah. Kasih tahu dong Ustaz. Dengan cara berdonasi. Nih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Masya Allah, ini Ayo, dia cepat, nih. cepat. Ya, nah ini buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah ya. Jangan kemana-mana dulu nih, bisa di capture aja dulu nanti dibagi-bagi ke saudaranya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay.